sebelum kita lebih lanjut lagi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Apakah teman-teman mau kenal sama kakak ini? Oke, kita kenalan dulu ya. Santai aja di sini kita santai ya, aja. Oke, tadi kita udah perkenalan ya. Nah, kalian udah kenal ya kita? Kenal ya. Oke. Kita bakal ngapain ya? Bahas materi. Oke. Sebelum itu kan mau tanya dong, kalian di sini tuh pada suka baca nggak sih? Enggak. Kenapa kok nggak suka baca? Nonton. Sudah nonton. Terus apa lagi? Storytelling itu kalau dilihat dari susunan katanya itu ada dua kata, pertama itu story dan telling. Nah, story itu artinya apa teman-teman? Cerita. Kalau telling menceritakan. Jadi kalau digabungkan duanya menjadi menceritakan cerita. Betul. Jadi storytelling itu menceritakan sebuah cerita. Nah, selanjutnya Kak, apa? Tadi kalian itu ada cerita, artinya cerita ini juga ada jenis-jenisnya ya. Kira-kira kalian udah tahu belum jenis-jenisnya? Oh ya, jadi cerita ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada cerita pembukaan. Nah, kalau kalian menggunakan cerita pembukaan, itu apa sih yang ada di dalam kalian? Ini yang berkaitan dengan pembukaan kan? Iya. Nah, jadi cerita pembukaan itu adalah sebuah metode untuk menceritakan sebuah cerita menggunakan metode kita kepada para audiensnya. Itu yang kedua, ini ada fabel. Kalau kalian pastinya sudah nggak asing ya dengan fabel ini, udah tahu? Tentang hewan. Nah, ini gimana? Kalian pasti pernah nonton Kancil kan? Pernah. Nah, Kancil itu termasuk dalam fabel. Kenapa? Karena di dalam fabel ini menceritakan sebuah cerita hewan yang digambarkan dalam bentuk manusia. Kemudian jenis ya. Sekarang kita ke tahapan dari storytelling. Ada yang tahu nggak sih? Tadi tahapannya. Mikir apa ya? Ini mikir. Tanya tahu aja. Oke. Jadi tahapan dalam storytelling itu ada 3 teman-teman. Adalah? Yang pertama? Ada yang namanya ya pembuka. Itu agar kita apa ya, baik kita tuh menarik perhatian audiens untuk mendengarkan kita membuka itu. Lalu yang kedua ada isi, betul, isinya. Udah tahu ya isinya, tapi kita menciptakan cerita tersebut. Ya, penutup.
Enggak. Kita pamit undur diri. Oke, sekarang kita mau main game. Kalian suka nggak main game? Duduk. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak kita bakal main game apa? Nggak tahu. Ayo, Asraf, Jadi- di mana? Jadi kita nanti akan nyanyi ya. Nyanyi lagu ada 5, tapi huruf vokalnya diganti O. Ketika door, maka dia akan maju. Jadi kita pilih 3 orang ya. Nanti nyanyinya sambil menyanyi. Itu A, gitu. Jadi kan? There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Damn. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops, and we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night, yeah, we maxed our credit cards, and you kicked out of the bar, so we hit the boulevard. Last Friday night, we was kicking in the park, skinny dipping in the dark, then had a menage a trois. Last Friday night. Rumput. Pas gitu kan. Kira-kira kita ngasih apa ya? Mana apa yang Nyanyi apa nih? Nyanyi apa ya? Apa nih? Tulis novel. Apa? Nah, coba sekarang ya. Karena tujuan kita itu. Nah, sebelum itu kita mau Kak Nurul dan Kak Alia mencontohkan terlebih dahulu ya storytellingnya. Silahkan Kak Nurul dan Kak Alia. Iya, silakan dulu ya. Kisah hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih. Ayahnya telah meninggal dunia dan dia tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya. Sebelum ayahnya meninggal, ibu tiri dan saudara tirinya sangat baik. Namun, 2 hari setelah ayahnya meninggal, mereka memperlakukannya dengan buruk. Bawang Putih, mulai sekarang kamu harus bersih rumah, jaga rumah, cuci baju, dan masak makanan enak. Tapi itu udah, yeay! Tepuk tangan untuk kami. Ya gitu aja. Udah dong. Kayaknya mereka tuh udah excited banget loh Kak. Pengen melibatkan mereka daripada kami berkali gitu ya.
Dahulu kala ada seorang janda bernama Boranda. Suaminya sudah lama meninggal sehingga dia tinggal di sana sendirian. Dia tidak memiliki anak dan dia berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Suatu malam ketika dia berdoa, ada seorang raksasa melewati rumahnya dan mendengar dia berdoa. Raksasa itu berkata, Aku bisa memberimu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikan anak itu kepadaku ketika dia berumur 17 tahun. Boranda sangat senang dan tidak memikirkan resiko kehilangan anak nantinya. Dia menyetujui tawaran itu. Kemudian raksasa tersebut memberikan bibit ketimun tersebut dan meminta Boranda untuk menanamnya di sekitar rumahnya. Besok dia menanam benih seperti yang diminta raksasa itu. Tak lama kemudian benih itu tumbuh setelah beberapa hari dan ada beberapa mentimun di sana. Namun yang paling menarik adalah mentimun emas yang sangat besar. Boranda memetik timun emas itu dengan hati-hati dan membawanya pulang. Dengan hati-hati dia mengirisnya dan dia sangat terkejut karena ada bayi perempuan yang muncul di dalamnya. Kemudian dia menamai bayi itu dengan timun emas, yang artinya timun emas adalah dia yang sangat mencintai bayinya. Bertahun-tahun berlalu, timun emas telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan manis. Dia juga sangat pintar dan baik hati. Itulah mengapa Boranda terus memikirkan janjinya pada raksasa itu. Suatu malam, Boranda bermimpi ia harus bertemu dengan orang suci yang tinggal di suatu tempat bernama Gunung Gundur. Orang suci itu bisa membantu menyelamatkan putrinya. Keesokan paginya, Boranda berangkat ke Gunung Gundur. Dia bertemu dengan seorang suci itu dan dia memberikan 4 tas kecil untuk Boranda. Tas ini untuknya, katakan padanya untuk membuka dan menggunakan satu persatu, kata orang suci itu. Boranda menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dia mengerti perintah tersebut. Kemudian, dia kembali ke rumah. Masing-masing berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Orang suci itu berkata bahwa timun emas bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, Boranda kemudian mengatakan tentang janjinya dengan raksasa kepada putrinya dan tentang tas yang diberikan oleh orang suci itu. Beberapa hari kemudian, raksasa itu mendatangi rumah Boranda dan meminta janji tersebut. Boranda menyuruh putrinya untuk lari dari pintu belakang dan mengambil tas dari orang suci bersamanya. Raksasa itu begitu marah dan bergegas menuju timun emas. Dia semakin dekat dan dekat. Dia kemudian membuka tas pertama, itu adalah biji ketimun. Dia membuang benih itu dan langsung tumbuh menjadi ladang mentimun yang sangat besar. Namun, raksasa itu memakan semuanya sehingga dia bisa lari lebih jauh. Namun, itu memberi raksasa lebih banyak kekuatan untuk mengejar gadis itu. Dia semakin dekat lagi. Setelah itu, dia membuka tas kedua yang berisi jarum dan menumpahkannya di belakangnya. Jarum-jarum itu secara ajaib berubah menjadi pohon bambu rimbun yang berduri. Tulang raksasa itu berdarah dan tergores. Sayangnya, dia berhasil dan mengejarnya lagi. Timun emas membuka kantong ketiga dan menumpahkan garam di dalamnya. Itu membuat tanah yang disentuh garam berubah menjadi laut yang sangat dalam. Raksasa itu hampir tenggelam di sana, tetapi dia berenang untuk menyeberanginya. Dari jauh, timun emas melihatnya. Dia kemudian membuka tas terakhir dan melemparnya. Itu adalah terasi dan membuat tanah menjadi rawa besar, lumpur mendidih. Akhirnya, raksasa itu terjebak di sana dan lumpur menenggelamkannya. Semuanya sudah berakhir. Timun emas kembali ke rumahnya dan hidup bahagia selamanya bersama Boranda. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink
with other girls in love and threw up on the street. Like waiting for a bus that never shows, you just start walking on. They say that if it's right, you know, each bar plays our song. Nothing has ever felt so wrong. Oh, my love is a lie. She my friends say to get me by. It hits different. It hits different this time. Catastrophic blues. Moving on was always easy for me to do. It hits different. It hits different 'cause it's you. 'Cause it's you. I used to switch out these cans. I just goes. Rip the band-aid off and skip town like an asshole outlaw. Freedom felt like summer then on the coast. Now the sun burns my heart and the sand hurts my feelings. And I never don't cry. I never don't cry at a bar. Yeah, my sadness is contagious. Sadness is contagious. I saw your name till someone puts me in a car. I stopped receiving invitations. Oh, my love is a lie. She my friends say to get me by. It hits different. Dengan demikian saya selaku ketua akan menutup acara ini. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama.